Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya bersama Ananda Andriano Hendi Kurnianto yang didampingi oleh mamanya Ibu Endah Suryani. Kami ingin menyaksikan kebesaran Tuhan yang dialami oleh Ananda Hendi yang pada tanggal 14 Januari 2024 mengalami kecelakaan yang cukup parah, tertabrak oleh bis sampai motor Ananda Hendi ada di bawah bis. Dan puji Tuhan, saudara Hendi terlempar dari motornya. Sebab kalau tidak terlempar, pasti Ananda Hendi sudah terlindas oleh bis bersama motornya. Dan akibat benturan yang sangat keras, maka kepala Ananda Hendi terluka dan mengeluarkan darah segar yang cukup banyak, yang dapat saudara lihat di foto berikut ini. Bagaimana darah itu mengalir di sepanjang jalan saat Ananda Hendi diangkat dari tempat dia terpelanting sampai ke mobil ambulan. Saat itu Ananda Hendi tidak sadarkan diri, bahkan sampai koma selama 15 hari. Bagaimana perasaan ibu pada waktu itu? Pada saat itu saya sedih, saya terkejut, saya nangis juga, dan pada waktu itu adiknya juga menangis kencang sekali. Dan pada saat itu jam 12 malam, temannya dari SMA datang bilang kalau Hendi ditabrak bis di daerah Nusukan. Pada waktu itu saya cuma berdoa saja, tidak terjadi sesuatu untuk Hendi, tetapi temennya nangis, bilang Hendinya nggak sadar tante, ini mau dibawa ke Merayat. Pada saat itu saya bingung harus ke sana naik apa. Pada waktu itu saya hanya berdoa saja, Tuhan berikan mujizat untuk anakku Hendi. Pada saat itu saya telepon dengan Ibu Yeni. Ibu Yeni bilang, jangan ke Merayat dulu, tapi ke Muardi. Dan saya tunggu info dari Bu Yeni. Saya telepon dengan Pak RT saya diantar, akhirnya dapat info di Muardi, saya diantar ke Muardi. Pada saat di sana Hendi itu sudah parah sekali, saya tidak boleh melihat, tapi saya sampai di IGD itu saya pingsan sampai 2 kali. Akhirnya saya mau di info, saya bilang aku nggak mau diinfo, saya mau lihat anakku. Udah saat itu Hendi parah sekali, keluar darah dari hidung, dari telinga, dari mulut, dan dia tinggal 8% kehidupannya pada waktu itu. Saya hanya berdoa sama Tuhan terus, memohon ampun untuk Hendi. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Pada waktu itu saya hanya bisa menangis terus. Apakah aku harus kehilangan anak saya, padahal pada waktu saya mau ulang tahun. Apakah ini kado ulang tahun untukku, anakku harus pergi. Tetapi Tuhan, mujizat pasti terjadi untuk anakku. Dan aku hanya berdoa terus sepanjang anak saya itu masuk di ICU selama 15 hari. Saya hanya berdoa setiap malam jam 12, juga waktu pagi jam 7 sampai jam 12 itu saya hanya berdoa untuk mujizat Hendi. Dari tanggal 14 sampai tanggal 25, Hendi mengalami kritis 2 kali. Pada saat itu saya telepon dengan Pak Honggo, sampai Pak Honggo datang mendoakan Hendi lepas dari masa kritisnya 2 kali. Juga semua pelayan Tuhan aku telepon, semuanya saya tidak sebutkan satu persatu, itu selalu berdoa untuk anakku Hendi. Pada waktu kritis 2 kali juga itu. Dan pada waktu itu saya tanggal 25 Januari saya itu berdoa, Tuhan bilang jangan menangis, pasti besok anakmu buka mata. Saya tetap berdoa terus. Saat tanggal 26 saya berdoa, tetap berdoa. Tapi pada tanggal 25 itu memang Hendi datang waktu saya berdoa malam jam 12 itu datang di rumah sakit. Dia ngomong, Mama, besok aku buka mata. Tetapi saya mengimani itu iya. Saya berdoa lagi sama Tuhan,
Tanggal 26 saya berdoa lagi. Saya hanya berdoa, tahu-tahu HP saya bunyi, papahnya kan di dalam ICU. Dia bilang, Hendy buka mata. Saya langsung puji Tuhan, mujizatmu nyata untuk anakku Hendy. Soalnya kalau tidak buka mata, Hendy akan dilubang di leher, dipasang ventilator yang baru. Saya tidak mau Tuhan, nafas Hendy itu hanya dari nafasmu aja Tuhan. Pada waktu itu saya hanya bersyukur, saya berdoa terus sama Tuhan. Pada waktu itu saya hanya berserah terus sama Tuhan, sampai saya suruh makan, suruh minum aja, saya sampai nggak bisa melihat keadaan anak saya kayak gitu. Adiknya aja juga di rumah sakit, tidak mau pulang, sampai tidak mau sekolah juga. Akhirnya waktu tanggal 26 ini buka mata, dokternya 2 hari tidak datang. Jadi datangnya tanggal 29, dokternya bilang, anak ibu tidak saya pasang ventilator di leher. Saya pindahkan dari ICU anak ke HCU. Saya puji Tuhan lagi, meskipun pada waktu itu Hendy belum bisa ngomong, belum sadar 100%, masih pakai sonde, harus disonde. Dia sering ngamuk, di ruang HCU itu dia sering ngamuk terus, soalnya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Hendy. Soalnya Hendy pada saat itu belum bisa ngomong, dia cuma dengan gerakan tangan sama kaki. Saya tidak tahu maksudnya Hendy apa, tetapi Tuhan luar biasa. Pada saat itu tanggal 7 Februari, Hendy pada belum sadar, masih sonde, suruh pulang. Aku bilang, dokter, anakku belum sadar, suruh pulang, apakah bisa saya merawat di rumah? Bisa ibu. Akhirnya saya tanggal 7 Februari saya Hendy bawa pulang dalam keadaan masih disonde, belum bisa ngomong, belum sadar 100%. Dan pulangnya jam 10 malam. Saya bawa dengan ambulans, saya pulang. Sampai di rumah, Hendy itu cuma bisa buka mata aja, nggak bisa ngomong. Tapi adiknya ngajak ngomong terus. Jadi Hendy pakai bahasa isyarat dengan adiknya. Adiknya ngajak omong tadi. Terus sampai Hendy itu akhirnya tanggal 14 Februari itu dia bisa ngomong, pertama kali bisa ngomong tuh dia bilang mama. Dan pada waktu jam 2 malam habis saya doa, dia tuh teriak mama. Saya kaget. Pada waktu itu hari pemilihan umum. Pada saat saya mau berangkat pemilihan umum, dia bilang, mama jangan lupa milih yang benar. Waktu saya mau berangkat, jadi pada saat itu dia 14 Februari dia bisa ngomong. Saya bersyukur lagi bersama Tuhan, mujizat terjadi untuk anakku Hendy pada saat itu. Tapi saya tetap berdoa terus dan saya harus kontrol ke Muardi. Dokternya juga kaget, ibu ini dibawa kemana anaknya? Saya cuma bawa ke rumah sakit ini dokter. Tetapi ini luar biasa bu, dia kok bisa ngomong, bisa lebih ke depan lagi, apa dibawa ke alternatif lain? Tidak dok, saya cuma di Muardi ini aja. Padahal dia harus ada pendarahan di otak, ada retak di kepala, harus dioperasi. Saya bilang enggak dok. Akhirnya kita scan lagi, puji Tuhan, mujizat terjadi untuk Hendy. Pendarahannya hilang, retaknya itu tidak retak, jadi kepalanya sudah tidak retak sama sekali. Puji Tuhan, aku berterima kasih kepada Tuhan, mujizat Tuhan nyata untuk anakku Hendy. Pada saat itu dokternya bilang, ibu, saya tes anak ibu, dia ke belakang atau maaf, dalam istilahnya on atau blow on gitu ya, atau dia tambah pinter ke depan. Monggo dokter. Akhirnya dia ngetes anak saya, dokternya bilang, anak ibu dia ke depan, tidak ke belakang. Puji Tuhan, pada saat itu tanggal 1 April Hendy bisa sekolah lagi di SMA Negeri 5. Puji Tuhan, dan dia bisa mengikuti pelajarannya
dan dia bisa naik kelas 3 dengan dia harus belajar lebih lagi untuk kedepannya. Dan dia melayani Tuhan lagi di flag lagi. Pada saat itu saya takut, apa bisa anakku? Ternyata Hendy bisa. Dulu yang dia diem, sekarang dia tidak diem. Dia ngomong terus, cerita. Setiap ketemu sama, halo, pasti bilang gitu. Semua sama Hendy. Puji Tuhan, itulah mujizat buat Hendy. Iya, sungguh luar biasa ya Bu. Mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Hendy. Bahkan ketika dokter angkat tangan, karena saya mendengar mau dioperasi ya pada awalnya ya Bu, tapi akhirnya nggak jadi. Dan ketika dokter sudah menyerah, justru disitulah kuasa Tuhan dinyatakan ya. Dan bagaimana dengan Hendy sendiri? Apa yang dirasakan pada saat koma, dan mungkin ada satu kesaksian yang ingin dibagikan kepada kita semua pada saat ini? Dan waktu saya masih koma, selama koma saya kan 15 hari, saya mengalami seperti saya tuh rohnya tuh keluar, dan saya tuh tahu sebenarnya saya tuh terbaring di kasur rumah sakit, dan saya tuh diajakin jalan-jalan sama orang di rumah sakit, dan saya tuh sampai kaget dan aneh. Tapi ngajain jalan-jalan, tahu tuh orangnya tuh hilang, tahu hilang, atau ada lagi ngajain jalan-jalannya tuh tiap hari, dan orangnya tuh seperti kayak bersinar gitu loh, kayak kayak ada cahaya. Dan aku tuh kayak jalan-jalan diajak ngomong terus, jadi mau apa, ini mau gimana, ini gimana, banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan. Dan sampai saat itu saya pun kaget juga lah, kok saya kok tahu pas waktu saya tidur tahu jalan rumah sakit. Terus mamaku bilang, loh kamu kan masih koma Dek, kok tahu jalan rumah sakit? Nah aku tuh kayak tahu mah jalan rumah sakit, padahal jalan rumah sakit tuh waktu itu saya kantinnya tuh terpencil lah, masuk ke dalam dan aku tuh tahu kayak pernah jalan di siap jalannya tuh saya tahu gitu. Dan berarti benar itu yang ada jalan aku tuh sebenarnya Tuhan. Dan aku pun sampai kaget, dan kayak jalan-jalan terus tuh kayak orang normal gitu, kayak jalan biasa. Tapi aku tuh anehnya gini, misalnya ada orang itu aku bisa nembus. Nah itu berarti itu kayak rohku tuh keluar gitu. Dan aku tuh tahu sampai aku terbaring, dan mama papaku, saudaraku ke rumah sakit, dan teman-teman ke rumah sakit tuh aku tahu sebenarnya dia tuh jenguk aku tuh sebenarnya aku tahu. Dan waktu itu makku sama aku bilang, ya ini tuh aslinya jalan-jalan di rumah sakit, dan tak cocok logi sama ceritaku sama gitu. Jadi begitu. Jadi intinya kayak aku rohnya tuh diangkat tahu sebenarnya aku tuh mau masuk di tubuhku, tapi tuh masuk ke tubuhku selama koma tuh kayak nggak bisa, kayak terhalang gitu, kayak di tembok lah. Tapi tuh aku tahu sebenarnya aku tuh terbaring di kasur rumah sakit tuh aku tahu, dan aku cuma bisa lihat doang. Dan itu aku cuma bisa lihat. Sebenarnya aku tahu selama aku masih koma tuh tahu, tapi kayak masuk di dalam tubuhku tuh kayak susah gitu kalau masuknya gitu. Jadi begitu ceritanya. Luar biasa ya, dalam kondisi kita koma pun Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama kita. Dan saya sangat percaya bahwa itu Tuhan Yesus, karena dari tubuhnya bersinar ya Hendy ya. Dan apa yang dirasakan oleh Hendy ketika merasakan mujizat dari Tuhan? Jadi saya lebih mengucap syukur pastinya apa yang diberikan Tuhan selama saya masih koma, dan saya sadar masa pemulihan, dan saya masih tahap-tahap masih pemulihan sampai sekarang pun. Dan saya tuh sampai kaget, saya tuh mengucap syukurnya kayak Tuhan, apa yang berikan pada Tuhan ini kayak stabil gitu, dari awal pemulihan sampai sekarang pun masih pemulihan lah. Dan aku kayak kagetnya gini, aku tuh kayak senangnya tuh kayak gimana ya, menggebu-gebu gitu loh. Kayak waktu pelayanan lah contohnya, waktu pertama ke gereja tuh belum pelayanan flag, dan aku waktu di gereja tuh pertama tuh
saking aku menggebu-gebunya, aku ajak temanku rumah juga itu mau. Terus aku kayak hampir tiap hari tuh rasanya pengen menggebu-gebu, pengen ke gereja terus gitu. Dan waktu itu aku kayak pengen menggebu-gebu. Terus akhirnya waktu pertama kali aku pelayanan tuh April itu aku mulai pelayanan flag lagi, dan aku mulai gerakan-gerakannya tuh masih kaku, tapi aku masih bingungnya gini, tapi kok gerakannya aku masih hafal, nggak lupa-lupa gitu, kayak masih hafal gitu, nggak kaku-kaku gitu. Dan aku pun kaget lah, kok orang gereja pun bilang kayak singer gitu, kayak musik. Oh iya Hen, aku sebenarnya takut lihat kamu tuh gini, tapi kok kamu nggak bisa. Tapi anehnya gini juga, kan gerakan flag tuh kan cepat-cepat gitu, bikin pusing lah, muter-muter. Tapi itu puji Tuhannya kalau nggak mujizat kamu, aku tuh nggak pusing sama sekali. Dari awal pelayanan sampai sekarang tuh nggak ada yang pusing dan stabil semua. Dan puji Tuhannya mujizat terjadi tuh, puji Tuhan tuh nggak ada yang patah tulang, dijahit pun nggak ada. Dan pendarahan di otak, gagal otak di otak tuh sampai dokternya kayak mau dioperasikan. Terus sampai kaget, Bu ini kok saraf otaknya sama retak di kepalanya tuh tahu-tahu stabil semua, tahu-tahu nggak ada semua. Dan anaknya kok malah stabil, malah maju terus, nggak mundur, malah stabil statusnya. Ya, baik Bapak Ibu, satu kesaksian yang sangat luar biasa di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya sehingga Hendy boleh pulih dan melayani Tuhan kembali. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, sekelam apapun keadaan kita, jangan pernah takut. Tuhan sanggup memulihkan kita jika kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.